الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح صلاح الجسد والروح إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهله أجمعين ثم إلى روح سيد محمد بن أبي بن أبس المالكي وجميع علماء التوحيد والذكر إنما كنا يعد درجات بالجنة وإلى مرض وأسرار من نور في دين الله ولا أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين من وتغشاهم برحمة المغفور الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang syukmul ma'asi, ya. Itu buruk, ya, buruk atau bobroknya semua maksiat ya Allah, yang kita lakukan itu adalah membuat kita bobrok, terburuk, ambruk, ya. Makanya wajib fardu ain tiap-tiap manusia selain mengerjakan taat, sholat, ya, puasa Ramadan, ya, juga wajib juga meninggalkan maksiat, hukumnya fardu ain. Bahkan Allah perintahkan di Quran tuh wadaru zahiral itsmi wa batinah. Wadar itu artinya jauhi, hindari olehmu dosa zahir dan dosa batin. Innal ladzina yaksibunal itsma, maksudnya orang yang melakukan dosa ini bakal dibalas dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini ayat yang ya, di antara ayat-ayat yang membuat kita khawatir, membuat kita takut perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan itu, ya, akan ada balasannya, ya. Makanya wajib kita menghindar, ya, daripada maksiat dan orang-orang yang melakukan maksiat agar kita tidak tertular. Di sini dikatakan wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha farrada faraidu fala tudayyimuha. Innallaha farada faraidu, sesungguhnya Allah telah mewajibkan, fardu itu mewajibkan, memardukan akan beberapa keparduan. Fala tudayyimuha, maka jangan sampai kau abaikan, kau remehkan, kau tinggalkan itu fardu-fardu yang Allah wajibkan buat kalian. Tadi seperti sholat, ya, sholat itu kan fardu, kita jangan abaikan. Puasa Ramadan itu kan wajib, ya. Zakat kalau ada hartanya, haji kalau mampu, mencari ilmu termasuk fardu, ya. Jadi banyak, ya, kewajiban yang Allah wajibkan, kita jangan sampai mengabaikannya. Yang kedua wahadda, dan Allah juga telah membuat batasan, hududan akan beberapa had hudud, ya, sanksi. Fala ta'taduha, maka jangan kamu melampaui batas akan batasan-batasan Allah. Allah punya itu batasan-batasan, ya, yang kita nggak boleh lewatin batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan hudud, ya. Hudud itu balasan. Kalau orang mencuri, ya kan potong tangan gitu. Kalau orang berzina, ya dirajam. Kalau orang, ya, lagi membunuh lagi, gitu kan. Itu namanya ada batasan. Karena memang
Nggak cukup kadang-kadang manusia dengan diancam dengan ya azab Allah di akhirat. Kadang-kadang mereka nggak mempan, maka di dunia pun diberlakukan itu ya. Pelaku-pelaku maksiat tinggal sholat ada balasan itu, ada hukum-hukumnya, had-hadnya. Ya, orang tinggal puasa meninggalkan kewajiban ada had-hadnya. Makanya fala ta'taduha, jangan sampai kalian melampaui batas. Dibalaslah sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan. Misalnya ya, contohnya ya dalam hal sanksi jangan melampaui batas, berlebihan. Ya, seperti itu. Yang ketiga, wa harrama asya'a, dan Allah pun mengharamkan segala perkara-perkara. Ada beberapa perkara memang Allah haramkan. Fala tantahikuha, maka jangan kalian jangan kalian tabrak, jangan kalian seruduk, jangan kalian lakukan itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Wa sakata an asya'a, dan Allah diam tidak daripada beberapa perkara. Ada beberapa perkara ya Allah diam, enggak kasih keputusan hukum, diam aja. Kenapa begitu? Rahmatan lakum, karena rahmat kasih sayang Allah untuk kalian. Ghairu nisyan, bukan lupa. Allah lupa kali ya, ini nggak ditetepin hukumnya halal apa haram, boleh apa kagak. Bukannya karena lupa, ya karena rahmat aja buat kalian. Jadi kalau misalnya nggak ada hukum-hukum agama yang menentukan, udah diam aja, jangan sampai diteliti, kan jadi repot. Makanya fala tabhatsu anha, jangan suka ngorek-ngorek, ya jangan suka membahas-bahas tentang sesuatu yang tidak disampaikan oleh Allah. Bukan berarti Allah lupa, Allah diam itu ya karena kasihan sama kita. Nah ini hadis ini menerangkan ada hukum-hukum Allah ada 4 ya. Yang pertama ada hukum namanya faraid, hukum fardu ya, yang wajib-wajib. Baik itu fardunya fardu ain ataupun fardu kifayah. Ada kewajiban-kewajiban kita tuh, fardu-fardu ya. Yang kedua ya, ada hukum yang berkaitan dengan had, dengan had hudud ya, balasan-balasan. Bersama tuh, kita jangan sampai melampaui batas kalau membalas gitu. Yang ketiga ada perkara yang haram, ya, yang haram, yang dilarang. Maka kita jangan tabrak, kita kudu berhenti pada batasan itu. Yang terakhir, Allah diam dari beberapa perkara. Ada hukum maskut namanya. Hukum maskut itu hukum yang tidak dikomentari. Maka kita jangan suka bahas-bahas. Ya, yang kita diperintahkan sama Allah misalnya ngaji tauhid, pembahasannya tentang makhluk, ya. Jadi jangan bikin kholik, jangan bertanya-tanya tentang sesuatu yang tidak pernah dibahas dalam agama, dalam agama, sehingga kita jadi sulit. Seperti kasus dulu dalam kasus Bani Israel contohnya. Bani Israel ketika terjadi pembunuhan itu kan, ya akhirnya diperintahkan untuk ya menyembelih sapi. Ya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kalian menyembelih sapi. Nah, kalau Bani Israel teliti banget nanyanya, sapinya kayak bagaimana ya? Begitu. Padahal kalau ketika itu diperintahkan menyembelih sapi, udah sapi mana be sembelih. Jadi sebenarnya cuman minta ya ud'u rabbaka yubayyin lana. Coba tolong bilangin sama Tuhan kamu sapinya kayak bagaimana, warnanya gimana. Jadi ribet. Oh, minta warna kalau gitu. Ya udah kasih warna emas, gitu kan bingung ya. Nyari sapi jangan warna putih, jangan warna hitam, jangan warna coklat, tapi warnanya warna merah emas gitu. Wah, susah lagi nih. Terus sapinya bagaimana? Sapi yang biasa di kebun buat bajak ke sawah gitu, apa yang dianya aja yang kagak pernah di kebun, di kandang aja. Jadi terlalu teliti nanya-nanya begitu. Jadi akhirnya orang Bani Israel ada saja wa makadu taf'alun kata tadi Qurannya. Wa makadu hampir-hampir mereka enggak lakukan apa? Karena kagak bakal nemuin sapi begitu, susah. Terlalu banyak nanya. Jadi ada hukum yang maskut anhu, yang tidak dibahas-bahas. Ini rahmat Allah kasih kita kamu. Udah, kalau yang diperintahkan Allah begitu. Jadi kalau kita nanya tuh pembahasan Bapak, pertanyaan-pertanyaan yang keterkaitan sama ibadah yang wajib, sesuatu yang haram gitu. Orang sekarang kan nanya macam-macam nanya ya. Ya, kenapa sih katanya soal subuh 2 rakaat begitu.
Udah kerjain kan, kalau 17 rakaat itu ribet lagi kan. Iya, udah kerjaan subuh nggak pakai 2 rakaat. Udah kerjain aja. Subuh udah kerjain. Nggak dibahaskan itu. Kenapa subuh itu 2 rakaat gitu? Nggak usah tanya-tanya begitu. Ya udah emang mau 8 mau 20. Ya kan begitu. Ya kayak terawih kita nggak sanggup. Kalau kagak maksa kan begitu. Nah, itu jadi hukum yang maskut anhu yang tidak dibahas-bahas, jangan suka tabhasu anha. Itu ya, itu hadis terkaitan dengan hukum yang 4. Qala Syekh Muhyiddin, berkata Syekh Muhyiddin An-Nawawi ya, radallahu hadza hadisun hasan. Ini hadisnya hadis hasan ya. Sahih. Rawahu Darqutni wa ghairuh. Mereka yang Darqutni dan selainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas. Oh, jagoan nih. Hadis bayah ittaqil maharima, artinya hindari, takuti oleh kamu tuh, hindari oleh kamu al maharima, akan segala yang diharamkan. Takun a'badan nas, maka kamu akan menjadi manusia paling ahli ibadah. Jadi manusia paling ahli ibadah itu manusia yang bisa meninggalkan segala yang haram-haram. Itu baik keterkaitan dengan makanan, dengan pakaian, dengan harta, dengan pergaulan manusia, macam-macam tuh perkara-perkara yang Allah haramkan. Kalau orang bisa meninggalkan segala yang Allah larang, yang Allah haramkan, baru itu dia menjadi takun a'badan nas. A'bad itu paling tekunnya ibadah, paling tekunnya ibadahnya manusia di saat dia bisa menjauhi yang haram. Sebab kalau yang haram ini bisa dijauhin, ini orang sampai pada martabat siddiqin namanya, siddiqin. Sebab kalau taat mah siapa aja bisa. Orang fajir juga bisa taat, ya, orang durhaka juga bisa taat, melaksanakan taat. Tapi kalau yang meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, ini jarang kuat manusia ini. Apalagi kita orang-orang dhaif, orang-orang lemah kita nih. Ya Allah, gampang banget berbuat maksiat. Sehari aja kita pengen bebas dari maksiat, satu hari kita pengen persembahkan umur kita ini buat Allah yang kagak ada maksiatnya. Itu kadang-kadang kagak bisa itu. Sehari, apalagi jangan sampai seminggu mah kita jadi wali kali kalau seminggu kagak berbuat dosa gitu. Iya, kita sehari aja kagak kuat. Makanya di sini dipesan sama Nabi, ittaqil mahari, hindari segala hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takun a'badan nas. Yang kedua, wardo bima qasamallahu laka, dan ridholah kamu dengan apa saja yang Allah bagilah bagimu. Takun aghnan nas, maka kamu jadi orang yang paling kayanya manusia. Qanaah ya, disebut namanya qanaah, ridho. Apa yang Allah berikan kepadanya dia terima, dia ridho. Enggak nyari tambah-tambahan, harus begini sehingga dia melirik harta yang ada pada orang, tertarik kepengen yang pada orang. Itu orang-orang yang tidak ada di hatinya perasaan qanaah. Tapi kalau dia ridho dengan apa aja yang Allah bagi sama dia, maka dia akan menjadi manusia kaya. Nggak butuh orang nih, udah cukup aja yang ada pada dia. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tentang pesan qanaah, apa yang Allah berikan. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan, dan jadilah kamu berbuat baik kepada tetanggamu. Nabi pesan berbuat baik sama tetangga. Sebab patokan orang berbuat baik sama tetangga katanya takun mukminan, maka jadilah kamu mukmin sesungguhnya. Jadi mukmin sesungguhnya itu orang yang punya hubungan baik sama tetangga ya. Insyaallah, gimana tuh kita hubungan baik sama tetangga? Bahkan ketika Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, aku ini baik apa kagak, gimana cara taunya? Tanya aja tetangga. Kalau kata tetangga dia orang baik, berarti baik. Kamu buruk, berarti buruk. Jangan marah, jangan kesel. Kalau tetangga bilang buruk, kurang ajar, kurang apa sih dia sama gua? Jangan, emang benar gitu ya. Banyak kekurangan kita akuin. Makanya mumpung hidup di dunia ini, ya di antaranya itu berbuat baik sama tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, adalah dia berbuat baik dengan tetangganya. Ya, itu patokan orang untuk beriman kepada Allah Ta'ala, adalah itu dia berbuat baik dengan tetangga.
Yang ketiga adalah wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Wa ahibba, dan cintai olehmu, linnasi, bagi manusia, cintai manusia, ya, ma tuhibbu li nafsika, akan barang perkara tuhibbu li nafsika yang kamu sukai untuk dirimu. Takun musliman, maka jadilah kamu orang muslim. Jadi muslim itu begitu katanya, ya, mencintai manusia, ya, seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Apa sih yang kita cintai, Pak? Bahagia, ya bahagialah. Pengen bahagia, pengen. Maka kebahagiaan itu juga harus kita pengenin buat saudara kita. Sukses, pengen sukses. Nah sukses itu kita perlu pengenin juga buat orang lain. Maju, syiar, apalagi itu. Pokoknya yang untungin dah, pokoknya, ya, sehat. Apa sih yang kita pengenin? Maka perkara itu pun harus kita pengenin buat saudara kita. Wa ahibba, dan kamu harus mencintai linnasi, kepada manusia. Apa yang perkara yang kamu cintai buat kamu, kamu juga harus cintai juga buat orang lain. Jadi kalau ngeliat orang bahagia, ikut bahagia. Ngeliat orang sukses maju, ikut senang. Kenapa? Karena itulah sifat orang muslim, begitu katanya, ya. Sifat orang muslim itu dia mencintai, ya, apa yang ada pada dirinya juga untuk orang lain. Makanya Nabi pesan, wa hibba linnas, dan cintailah bagi manusia ma tuhibbu li nafsik, akan perkara yang kamu cintai untuk dirimu. Takun musliman. Wala tukthirud dhahik, dan juga jangan banyak-banyak ketawa. Nabi pesan jangan banyak ketawa, ya, terbahak-bahak, ya, kayak pelawak-pelawak itu tawa-tawa tuh apa terbahak-bahak, ya Allah. Itu Nabi larang itu, banyak-banyak tertawa. Kenapa? Fa inna kasratat dhahik tumitul qalba. Karena banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Apalagi zaman sekarang, ya, zaman lagi corona begini, zaman musibah begini, kita banyak-banyak ketawa-ketawa, kesinggung yang partainya musibah. Enak amat, dia mau senang-senang banget, terus bahagia. Nah, kita lagi berat usaha nih, dia mau ketawa orang mikirin kita, Pak. Ya, ini jangan, ya. Ya boleh ketawa, senyum sedikit aja, jangan tiap hari. Kalau ketawa itu, ya Allah, lepas banget. Nah, Nabi larang itu. Rawahu Tirmidzi. Itu, ya, pesan-pesan yang berkaitan dengan maksiat, ya, jauhi yang haram agar menjadi manusia yang tekun ibadah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khisalu khamsin a'udzu billah an tudrikuha. Ya Allah. Katanya nih ada perkara yang 5 nih. Perkara 5 nih aku berlindung kepada Allah kalian menjumpainya. Jangan sampai dapetin, ya. 5 perkara ini aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian dapetin. Kalau udah dapetin ini zaman susah dah, zaman sulit, zaman kacau, ya, balau, ya. Kalau sampai 5 ini kalian menemui, jangan, ya, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian mendapati itu zaman. 1. Lam tadharil fahisyah fi qaumin illa fashat fihi bil auja. Lam tadhar, tidak nampak, ya, al fahisyah, apa perbuatan, ya, zina, perbuatan zina, ya, pada satu kaum udah nampak banget, jelas banget, terang-terangan berbuat zina, melainkan menyebar pada itu kaum al-auja, apa kelaparan, allati lam takun fi aslafin, yang tidak pernah terjadi pada kakek nenek moyang mereka. Zaman-zaman dulu nggak pernah tuh ngalamin lapar kayak gitu. Nah baru kali ini ngalamin lapar, sampai nggak ketemu beras, sampai nggak ketemu makanan, sampai nggak boleh nyari duit, misalnya begitu. Akan nggak boleh usaha, nggak boleh dagang, nggak boleh apa, sampai terjadi kelaparan di mana-mana. Itu sebabnya apa? Sebabnya sudah nampak, ya, fahisyah, perbuatan zina di mana-mana yang dilakukan secara terang-terangan, gitu. Itu jadi berimbas, ya, perbuatan maksiat itu. Yang kedua, walam yankusul mikyala wal mizan. Yang kedua, tidaklah mengurangi mereka akan takaran dan timbangan. Ya, kalau pedagang misalnya ngurangin, ya, ukuran, ngurangin takaran, ngurangin timbangan, itu kalau itu sudah terjadi, illa ukhidhu, melainkan ukhidhu, dibalas mereka bisini, dengan pacaklik. Dengan serba susah ekonomi, susah pangan, ya, makanan itu. Jadi ada keterkaitannya, Pak, ya, yang kita alami sekarang ini, kesusahan,
ekonomi lah, kesehatan lah, apa saja itu keterkaitan besar ya dengan apa yang dilakukan sebagian orang itu, dari kecurangan-kecurangan di pasar ya, daripada perbuatan-perbuatan zina, maksiat gitu. Yang ketiga, wasyiddatil maunah, dan berat biaya hidup. Beratnya biaya hidup itu pengaruh dari kurangnya timbangan, pengaruh daripada kurangnya ukuran ya, atau nakar, nimbang, liter, ukuran dan sebagainya, itu menyebabkan susah ya, beratnya biaya hidup, wa jawris sultan, dan durhakanya pemerintah. Jadi itu pemerintah bisa terjadi durhaka seperti itu. Kenapa? Karena curangnya para pedagang, curangnya para pengusaha, curangnya orang-orang yang pada mengadakan perdagangan itu berimbas ke situ. Walam yamna'u zakat amwalihim, dan tidak mencegah mereka akan zakat harta mereka, illa melainkan muni'ul qatra minas sama, di stop hujan dari langit. Wah, sampai hujan gak turun-turun itu penyebabnya apa? Karena banyak orang udah nggak mau ngeluarin zakat, nggak mau perhatiin tuh harta-harta yang mereka punya. Itu benar ada hak fakir miskinnya, nisabnya itu. Nah, itu gak dikeluarin mereka, sehingga hujan di stop oleh Allah. Terjadilah kekeringan di mana-mana. Walau lal bahaim lam yumtaru. Kalau karena nggak ada binatang-binatang, ini nggak bakal diturun hujan, katanya, kata malaikat, kata Nabi gitu katanya. Jadi Allah masih turun hujan juga karena Allah masih melihat ada binatang-binatang yang kasihan, yang kehausan, yang melet pengen minum. Akhirnya turun hujan sama Allah. Jadi kita ini numpang mujur bapak-bapak ya, hidup ya. Numpang mujur sama binatang-binatang sehingga diturun hujan. Numpang mujur sama bayi-bayi yang ada di rumah kita, karena ada bayi-bayi di rumah kita bisa dikasih rezeki sama Allah. Gitu. Tapi kalau nggak ada bayi, nggak ada binatang-binatang, nggak ada orang tua di rumah kita, mungkin kita ini nggak pantas itu, nggak pantas dapat rezeki dari Tuhan. Apa? Ya kerjanya bikin marah Tuhan dulu, bikin dosa, bikin maksiat, jauh dari agama, jauh dari ketakwaan, jauh dari ketaatan. Jadi kita ini seperti itu. Maka dalam sebuah hadisnya, aku pengen stop nih karunia nikmat ke ahli bumi karena mereka maksiat dulu. Tapi begitu kulihat anak-anak kecil masih pada nangis, pengen netek, pengen nyusu, ya, orang tua tengah malam masih ada yang sujud sama Allah, ya, anak-anak binatang-binatang masih ada yang ya cari makan, cari minum, aku turunkan tuh. Jadi kita bapak nih, kalau nggak ada mereka tuh ya Allah, nggak ada ketulusan orang-orang tua-tua kita yang pada rukuk sujud, susah kita dapat ekonomi, dapat makan itu. Nah, makanya ya kita ini hidup ya numpang mujur pada mereka begitu. Makanya ini yang begini-begini nih, hindari ya zakat, jangan sampai tidak ditunaikan. Wala naqadu ahadallah wa ahda rasulih, dan mereka juga tidak ya membatalkan janji Allah, janji Rasulnya, illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, kecuali Allah ya Allah kirimkan atas mereka musuh dari selain mereka. Fayakhudhu ba'du ma fi aidihim, maka mengambil musuh akan sebagian apa yang ada di tangan mereka. Ya Allah, kalau sampai dalam hidup kita ini ya kita ya khianat sama janji-janji kita sama Allah. Allah kan bikin perjanjian ya dalam surat Yasin tuh, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduhum mubin. Bukankah kami telah membuat sebuah kontrak kerja sama kalian. Jadi kalian di dunia ini, ibaratnya kita nih orang yang di dunia ini, ibaratnya kalau orang kerja itu kita karyawan gitu lah. Allah bosnya, kan antara karyawan dan bos punya kontrak kerja ya. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, kerjaannya ini, nanti gaji begini. Kita juga sama di dunia ini punya kontrak kerja. Apa kontrak kerja kita? Allah ta'budu syaitan. Jangan ngikutin setan, ngikutin Allah, ngikutin Rasulnya. Tapi udah kenyataannya orang lebih hobi ngikutin setan. Maka pada saat itu ditimpahkanlah kepada mereka musuh-musuh ya dari ya lain wilayah mereka, pada datang tuh musuh-musuh. Ngapain? Mereka merampas harta kekayaan mereka yang dikenal dengan sebuah penjajahan di mana-mana di berbagai negeri. Nah, itu di antara sebab-sebabnya adalah karena banyak yang sudah mengingkari janji-janji dengan Allah dan Rasulnya. Udah lupa sama agama, nggak takwa lagi, nggak mau open lagi sama perintah Allah dan Rasulnya, sehingga dikuasailah ya
negara mereka dengan penjajah-penjajah yang Allah utus dari mereka. Sehingga fayakhudhu ba'du ma fi aydihim, mereka mengambil, merampas apa yang ada di tangan-tangan mereka. Berkurang tuh kekayaan-kekayaan dan lain sebagainya. Wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ja'ala ba'sahum bainahum. Dan tiadalah membuat sebuah hukum, undang-undang para imam-imam mereka dengan Al-Qur'an, melainkan Allah jadikan kesusahan di antara mereka. Akhirnya hidup susah karena undang-undang Allah ini nggak dipakai, nggak dijadikan hukum yang sebenarnya. Udah hidupnya ngikutin semuanya, ngikutin nafsunya, ngikutin syahwatnya. Hukum Allah yang di Quran nggak lagi diikutin, maka terjadilah kesusahan-kesusahan di tengah-tengah mereka. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wal Mizar. Ini berkaitan dengan begitu bobroknya, buruknya berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kita menjadi sebab susahnya kehidupan yang kita alami di alam dunia. Belum lagi nanti di akhirat kalau kita belum naudzubillah ambil sempat tobat, bisa terjadi 2 kali daripada bahaya yang diperoleh di dunia. Maka oleh karena itu Sayyid Muhammad mengatakan wa'lam annal lil ma'asi minal athal qabihah. Ketahui olehmu sesungguhnya maksiat-maksiat, perbuatan dosa ini dia punya athar qabihah, punya pengaruh buruk pada diri kita. Jadi kita berbuat maksiat nih, pengaruh buruk pada diri kita. Satu pengaruh buruknya, semakin banyak orang kurang senang sama kita, orang benci sama kita. Itu kalau ada orang benci sama kita, jangan nyalain orang. Ini orang apa sih gedebe apa sama gue ya? Salah apa gue? Enggak, sebenarnya mah dia mah nggak salah apa-apa. Ya, yang punya dosa kita. Jadi di mana kita berbuat dosa, Allah tanamin tuh kebencian di hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tiba-tiba orang gedeg aja sama kita. Tiba-tiba orang nipu aja sama kita. Ya tiba-tiba orang ngelakuin kita lah, nipu kita lah, gedeg sama kita lah. Orang salah apa-apa, jahil sama kita. Ini kenapa? Itu sebenarnya ada perbuatan dosa yang kita lakukan. Sebagaimana taat juga begitu. Kalau kita taat di tempat yang tersembunyi sekalipun, sampai taat itu Allah cinta sama kita, Allah bakal tanam itu cinta di hati orang. Orang resep aja ngeliat kita, orang demen aja sama kita, orang mau aja itu tolongin kita, orang mau aja tuh bantu sama kita, orang mau aja sih. Kenapa? Pengaruh ya, sebagaimana maksiat begitu adanya ya. Berkurangnya rezeki ya, di antaranya pengaruh-pengaruh maksiat itu begitu. Makanya wa'lam, kamu kudu tahu tuh bahwa maksiat-maksiat itu minal athar qabihah, daripada bekas-bekas yang buruk. Ini ada dampak-dampak yang buruk bimigdari mali taqwa minal awsafil hasanah, sebagaimana kadar bagian daripada takwa, daripada sifat-sifat yang baik. Sebagaimana takwa juga begitu, kalau kita melakukan takwa itu timbul sifat-sifat yang baik di hati kita. Ya, sifat peduli, sifat sayang ya. Orang juga cinta sama kita, itu pengaruh kita takwa kepada Allah, seperti sebaliknya orang yang melakukan maksiat. Wabil jumlah, pokoknya begini kesimpulannya. Fakama anna la khaira fid dunya wal akhirah illa huwa sababut taqwa. Maka sebagaimana tidak ada kebaikan di dunia, jadi tidak ada kebaikan di dunia, tidak ada kebaikan di akhirat kecuali sebabnya adalah takwa kepada Allah. Jadi takwa ini Bapak menjadi sebab kita hidup di dunia serba mudah, hidup di dunia serba nyaman, begitu juga di akhirat. Jadi kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat itu sumbernya hanya ada pada takwa kepada Allah. Lihat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, di tengah-tengah orang sekarang lagi pada ketakutan nih, orang-orang lagi pada panik dengan virus yang ada, yang sedang merebak, sampai tim-tim dokter yang ahli-ahli pun nggak bisa menuntaskan, memastikan seperti itu. Ya nggak, pengen tahu, kudu dirojok-rojok dulu hidung kita kan gitu. Ya, udah rojok-rojok udah sakit, negatif atau positif, masih aja diulang lagi. Nanti setiap bulan digituin lagi, diobat juga kagak jelas juga. Ya Allah, sampai lemah semua tim-tim kedokteran. Seperti itu. Tapi orang-orang soleh malah khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa takut, nggak ada gelisah buat mereka. Mereka orang yang aman di dunia. Iya. Kenapa? Karena di otak dia kagak ada virus, di otak dia Allah aja, di otak dia takwa aja mau takwa. Kalau orang di otaknya takwa aja, di otaknya itu Allah aja, ya minggat sendiri itu virus. Kalau kita kan dikit-dikit mau salaman, jangan-jangan ada OTG nih. Begitu udah ketakutan dulu. Jadi ya kita kena jadinya.
Jadi kita dipikiran kita ini udah ada ketakutan duluan. Allah mah kita orang takutin pisan gitu ya. Ya Allah mah orang takutin pisan. Lah sementara virus gua lah takutnya berlebih-lebih. Apa kayak kita ini pakai masker begini, ada orang pakai masker apa rapat banget udah pakai masker begini, pakai yang kayak di muka itu pakai helm apa namanya itu. Ya enggak? Lah iyalah, pakai celana pendek orang perempuan. Lah gimana itu? Sama virus mah takut, sama Tuhan mah kagak nutup aurat juga takut-takutnya. Nah itu namanya. Ya orangnya. Orang kalau orang beriman bagaimana? Hamba-hamba Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, lahumul busyra. Waduh, bagi mereka menggirang aja fil hayati dunia, di hidup di dunia girang aja. Mau orang pada panik ya dia senang aja artinya. Fil hayati dunia wa fil akhirah, bahkan nanti di akhirat. Itu pokoknya kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika, begitu sama ya. Laisa fid dunya wal akhirah syarrun. Enggak ada di dunia, di akhirat nanti dapat keburukan, wala balaun, enggak dapat bala, wala mihnatun, enggak dapat bencana, illa wasabul ma'si. Mereka sebabnya mah itu maksiat-maksiat. Ya Allah, kita ngaku dah berbagai macam penyakit turun. Ya, berbagai macam musibah, berbagai macam malapetaka, virus ini yang enggak ada bedanya. Itu penyebabnya adalah enggak lain adalah al-ma'asi. Makanya ajakan tobatnya, tobat kita ya ayuhannas tubu ilallah, hai manusia, tobatlah kalian semua kepada Allah. Allah mau hapusin dosa kalian, Allah mau masukkan kalian ke surga. Tobat kita semuanya perlu tobat, dari tingkat atas pejabat, pengusaha, pedagang, tim kesehatan, ulama, rakyat, semua tobat kepada Allah SWT. Itu kalau udah tobat kepada Allah SWT, Allah akan angkat di bala. Tapi kalau kezaliman terus aja nambah. Ya, baik pejabatnya, baik tim kesehatannya, baik ulamanya, baik orang awamnya, rakyat masih terus aja berbuat, ya udah. Ya. Kayaknya orang udah-udahnya pakai masker terus itu jadinya. Iya. Karena apa? Karena kezaliman dan kemaksiatan yang ada. Fahiya sababu kulli fasadin fil barri wal bahr. Maka maksiat sebab semua kerusakan terjadi di daratan maupun di lautan. Itu maksiat sebabnya. Makanya kita Bapak di zaman-zaman seperti ini ya udah dah, banyakin kita istighfar ya, kita minta ampun, nyalain diri kita, jangan nyalain orang. Ini gara-gara si Anu sini jadi begini nih ya, gara-gara si Anu. Jangan si Anu dulu disalahin, kita kapan nyalain kita? Kita yang punya salah juga, kita punya andil juga nih turunnya bencana. Ya, turunnya virus. Lamanya virus sampai betah, karena nambah lagi, namanya lain lagi, ya, terus serangannya lebih sadis lagi. Ini gara-gara si Anu kali ya? Bukan kita. Itu jangan nyalain orang dulu. Ya kita banyak maksiat, banyak dosa, masya Allah. Ayo kita istighfar banyak, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu min halakil adyan, daripada rusaknya agama, wal abdan, badan, rusak agama, rusak badan. Wal amrod wal asqam, semua macam-macam penyakit, wal asqam ya, macam-macam penyakit turun itu. Ya, wa fasaduz zur wa thimar, rusaknya gagal panen, buah-buahan enggak tumbuh. Ya, wal qahta wal khauf, dan juga paceklik dan rasa takut yang mencekam kayak kita sekarang, takut aja. Ya, takut. Aduh, udah banyak orang ketakutan, mati pada panik ketakutan ya. Semua itu terjadi. Wal gharq fil bahri, bahkan di laut tenggelam. Kapal besar tenggelam, bawa wahalakul amwal wal anfus, rusaknya harta benda, rusaknya jiwa, wa ghairu dzalik, itu semua penyebabnya adalah maksiat. Qala Allah Ta'ala, Allah firman dalam Al-Qur'an, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr." Dhahar itu nyata, zahir, kerusakan di darat maupun di laut. Bima asabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan perbuatan manusia. Manusia kerjaannya, ya, bahkan virus ini kan dibuat oleh sebagian manusia yang jahat nih, ya, walaupun memang hakikatnya Allah sih, tapi secara zahirnya, asbabnya itu ada tangan-tangan manusia yang punya kepentingan, sehingga virus ini dibuat sama dia. Ya, kenapa nih? Supaya ada kepentingan usaha, kepentingan bisnis, kepentingan dagang, kepentingan ini, banyak berbagai macam kepentingan. Bahkan di kitab ya Asy-Syatus Sa'ah, tanda-tanda kiamat itu dijelaskan ya, adanya sebagian orang-orang zalim yang menciptakan virus-virus yang menyebar ke seluruh dunia. Itu ya Allah, belum terjadi corona itu kita udah ada itu. Belum, kita udah umurnya udah hampir
Berjanji berapa tahun tuh? Ada yang tahu nggak? Mau berjanji itu yang mengarang ya Syekh Ja'far Al-Berjanji, kakaknya mengarang kitab namanya Asy-Syaratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Di antaranya tanda kiamat nanti akan ada segelintir orang yang jahat, dia menciptakan virus yang menyebar ke dunia. Mungkin ini barangnya dia yang dimaksud itu, sehingga semua orang serba kesusahan, semua kesulitan. Dan itu penyebab-penyebabnya seperti itu tidak lain juga gara-gara maksiat yang dilakukan oleh penduduk bumi pada umumnya. Itu ya. Kemudian waliyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka menyicipi sebagian apa yang mereka lakukan. Ya, dikasih rasa dikit sama Allah. Untuk apa tujuannya? La'allahum yarji'un, biar pada taubat, balik kembali kepada Allah. Ayo baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, balik. Ya, jangan jauh sama Allah, balik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ya sabab zawalun ni'am wa hunnikam, ya Allah, maksiat itu sebab hilangnya nikmat pada hilangnya masuk aja Pak maksiat. Bahkan turunnya bala hulul ini kan turunnya bala itu sebabnya adalah maksiat. Wan nadam haitsu la yanfa'u, bahkan turunnya penyesalan di mana hari enggak manfaat lagi, nyesel udah meninggal dunia baru udah nyesel. Ya, udah enggak manfaat lagi yang nyesel. Kalau menyesal sekarang kita nyesel banyak kekurangan kita, banyak kealfaan kita, banyak modus kita, banyak kurang tulus kita ibadah sama Allah. Marilah kita jadi orang yang siddiq. Siddiq itu orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan penuh ketulusan. Allah firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah taala tidak merubah ya ma biqaumin, nikmat yang ada pada kaum. Jangan diartikan nasib. Ya, kalau orang Mu'tazilah tuh memahaminya nasib. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Itu pahamnya Mu'tazilah ya. Jadi sebenarnya ayat ini berkaitan dengan nikmat. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang udah Allah berikan kepada seorang sehingga ya dia merubah dengan dirinya sendiri dengan maksiat-maksiatnya itu. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah menghendaki satu kaum penduduk misalnya bisuin dengan bala bencana, Allah kalau mau turun bala ke satu kaum, fala maraddalahu, enggak ada yang bisa menangkal ya. Walaupun sekarang tim kesehatan udah jago-jago sekarang, apapun penyakit udah ada ininya. Tapi virus corona udah 2 tahun lebih nggak ada penanganan ya yang nyata begitu. Semuanya reka-reka. Ini pendapatnya begini, ini pendapatnya. Apa kita kalau ngeliat handphone sampai puyeng, suruh mau makan apa aja, ini ntar makan kunyit, ntar makan bawang putih, ntar makan ini. Lah kebanyakan yang dimakan waras apa kagak? Mati makin banyak gitu kan. Turun lagi vaksin kan ya biar kan. Itu lemah kita manusia ya Allah. Sampai negara-negara yang adidaya nih, negara-negara kuat, negara-negara hebat, negara-negara maju, mana punya kemampuan enggak buat? Ya Allah, betapa lemahnya makhluk, betapa lemahnya manusia berhadapan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah kalau sudah ya, menampakkan kegagahannya, jalal namanya. Sifat jalal, sifat kamal kan sifat kedermawan. Sifat jalal kalau ditampakkan sama Allah, kita ini nggak bisa apa-apa ya Allah, lemahnya kita ya. Sampai ini sekarang bapak kabarnya rumah sakit aja penuh. Apa orang itu kadang-kadang saya punya tetangga kirim sono kirimnya, sampai 2 rumah sakit kagak ada yang terima. Ini rumah sakit khusus corona. Kalau yang timbang-timbang begitu mau bawa pulang aja, ya dibawa pulang mati jadi. Ya, masya Allah. Duit banyak, jabatan tinggi, kagak ada gunanya. Kenapa? Di saat masuk ruang UGD penuh ditolak. Ya Allah, itulah kita manusia. Harta kita, alladzi jama'a malahu wa 'addadah, bisa nangkal penyakit, ya sabu'anna malahu akhladah. Kalla, enggak manfaat harta mereka, jabatan mereka. Banyak pejabat-pejabat juga yang masuk rumah sakit ditolak karena alasan penuh, alasan ini. Meninggal mereka. Pejabat, orang-orang kaya yang sampai berani ngancam rumah sakit. Nih saya bayar mau berapa juta, puluhan juta. Nggak didengerin sama rumah sakit, ya begitu gue pulang mati tetap. Mana tuh duitnya ratusan juta? Ya Allah, lemah gini nih. Nah kita kami la haula wala quwwata. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita ngaku ya Pak, kita ngaku semua dah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Ya Allah, kita ngaku semua kita orang-orang berdosa, orang ya Allah. Itu jangan sampai kagak ngaku. Makanya saat-saat ini banyak-banyak membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama kita banyak baca Rabbana dzalamna,
banyak istighfar ya, banyak ngakuin dosa-dosa kita. Allah katakan wallahu wa mallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa mallahu ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan adab mereka selama mereka masih terus istighfar, ngakuin kita punya dosa. Sama-sama astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatil wahhab. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummata sayyidina Muhammadin farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.